maka akan dibunuh semua. Ya, akan dimusnahkan semua. Tetapi kalau menyerah, masuk Muslim, kalian selamat. Bayangkan saya tidak mau, itu waktu itu mereka kasih info, kalau kamu tidak mau, keluarga kamu sama istri akan dibunuh. Lalu kami waktu itu dikumpulkan semua di lapangan kosong, masuk Muslim, kalian akan selamat. Jalan satu-satunya hanya itu, kami harus masuk Muslim. Siap kita akan dimandikan, disuruh baca 2 kalimat syahadat, akan disunat masal. Ada yang udah berteriak di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh Obed, bunuh Obed. Dan saya salah satu adalah Obed yang sering jemput. Wah, saya lihat asapnya udah begitu kencang. Ternyata mereka udah bakar bos saya punya ini, dan bos ini udah di salah satu stasiun. Ya, di situ dijaga salah satu pasukan yang namanya pasukan kuning. Pasukan kuning ini adalah mereka netral, tidak memihak, baik dari Acan, baik dari Obed. Mereka tidak memihak. Itu yang disebut pasukan sultan. Mereka memakai kuning. Mereka membela yang namanya Nasrani. Mereka menyelamatkan. Nah, yang terjadi ini adalah suku-suku dari luar. Ya, bahkan jihad begitu banyak. Ya, saya lihat begitu mereka pertahankan untuk menyerang kaum jihad. Mereka membela orang Nasrani, menyelamatkan. Saya lihat orang-orang Cina. Ada salah satu orang Cina, mereka potong di depan toko itu, waduh saya menangis. Lalu saya ada beberapa mobil, kami antar ke situ, saya lihat waktu turun ada orang begitu kerumun, saya tanyain ada apa? Oh, mereka udah bunuh mualaf satu lagi. Waduh, darah begitu terpancar kiri kanan. Saya tanya, istrinya itu orang Jawa, saya bilang, Mbak kenapa? Suami saya udah dibunuh oleh jihad. Wah, saya langsung naik mobil start, saya langsung pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah karena di kos-kosan saya itu semua udah semua pakai putih semua. Udah pakai kepalanya udah ika putih. Saya nggak bisa lewat. Lalu mereka udah pukul tiang listrik itu, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya cuma katakan, Tuhan tolong saya. Saya mau ambil pakaian dan sebagainya, bagaimana saya mau pulang? Ya, mereka berteriak, bunuh Obed, serang Obed. Itu minta ampun, saya itu memang saya rasa kincing waktu itu karena lihat itu. Saya bilang, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Saya cuma berdoa, Tuhan. Saya berdoa terus, nyanyikan pujian dalam hati. Waktu Tuhan tolong saya terus nyanyikan, dan saya tahu bahwa Tuhan berserta. Waktu saya berjalan itu menuju ke kapal yang waktu saya pulang, itu saya lihat di kiri kanan itu udah ada yang putus leher, dan saya bilang, Tuhan jangan sampai mereka menanyakan saya Obed atau Acan. Nah, kalau ditanya Obed atau Acan, kalau kita betul-betul kita Acan, kita mesti tahu dong, mereka suruh hafal yang namanya 2 kalimat syahadat. Dan saya memang yang namanya 2 kalimat syahadat, mana saya tahu. Saya cuma doakan Tuhan lindungi saya. Sampai saya naik ke kapal, itu roh berbicara, kamu tidur. Lalu cuma saya penumpang yang Obednya sendiri. Dan saya lewati kampung, semua mayoritas adalah Muslim. Waduh, saya cuma berdoa, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Roh Kudus cuma ngomong, enggak perlu takut. Aku bersamamu. Waktu saya cuma menangis, waktu Tuhan tolong. Terus kapal itu berjalan malam, jam 8 malam. Ya, dari beberapa kampung, ada 10 kampung yang diturunkan penumpang. Tapi di atas kapal itu mereka udah berteriak, wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunuh.
Obed. Dan salah satu Obed adalah saya ada di dalam kapal. Waktu itu mereka udah turunkan penumpang. Hanya satu saya yang Obed. Waktu mereka turunkan dan mereka tanya, ini penumpang kemana? Oh ini lanjutan. Tapi mereka nggak, itu ABK udah tahu. Tapi mereka nggak kasih tahu bahwa saya ini penumpang adalah kampung Nasrani. Mereka tahu. Karena mereka tahu penumpang ini satu-satunya saya itu adalah penumpang orang Nasrani. Tetapi orang ini mungkin Tuhan udah lindungi. Ya, Tuhan udah lindungi sehingga mereka tidak buat apa-apa saya, sehingga saya tiba malamnya di kampung. Puji Tuhan dengan selamat, saya sujud. Tuhan terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Father. Ya, ada tetangga kampung datang beritahu bahwa ada beberapa malam ini kampung kalian itu diserang, tapi sepertinya mereka tidak bisa masuk. Karena waktu itu ada orang tua-tua itu mereka pakai namanya ilmu-ilmu, ya mantra-mantra lah. Karena setiap saya lihat hari Minggu mereka pergi ke kubur minta air dari orang mati. Dan mereka, saya lihat mereka menyembah itu ada ayam dan ada nasi kuning yang mereka, dan ada golok yang mereka sujud menyembah. Lalu setelah selesai mereka menyembah, saya kasih tahu kepada orang tua. Saya bilang, Pak, Bu, mendingan bukankah lebih baik kita masuk ke gereja, lalu kita minta pertolongan Tuhan. Karena waktu di sekolah minggu saya sering baca namanya Daud. Daud begitu perang, dia menang karena dia mengandalkan Tuhan. Tapi sepertinya mereka tidak mau hiraukan. Mereka katakan, kamu ini kan masih anak-anak. Ya sudahlah, mereka tidak mau ambil pusing dengan saya. Jadi waktu itu lari ke hutan, saya ini biasa tidak tahu tidak tahu manjat kelapa. Akhirnya jadi naik karena istri dengan anak saya kelaparan. Saya lihat, saya balik periksa makanan yang waktu kita masak itu, Jihad udah potong semua itu. Lalu saya coba ambil pisang itu, karena waktu itu kami rebus pisang pakai kulit. Wah, sama ketupat. Itu mereka udah buang semua ke sumur. Saya bilang, waduh, karena memang kami kelaparan. Saya balik, waktu itu udah jam 6 itu kita balik. Kita coba selamatkan makanan, karena di hutan tidak ada makanan. Wah, semua, tapi kita dapat di sumur itu ada beberapa yang kita selamatkan. Jadi saya bagi-bagi. Oke, saya bawa di utang, bawa kalian makan aja. Ya. Jadi waktu itu kami di hutan, itu namanya tidak mengenal kebunnya siapa. Kami sikat aja karena ini mengenai kelaparan. Dan kita tidak bisa masak pakai kayu bakar. Kalau pakai kayu bakar, asapnya keluar, ketahuan. Karena tiap hari Jihad datang. Besok paginya kami turun ke kampung, ya termasuk kakak saya, dan waktu itu kami turun, kami menghitung mayat-mayat, karena saya tahu mayat-mayat di mana yang paling banyak. Kami angkat semua, itu mayat kami tampung di salah satu parigi, ya, atau sumur. Kami kumpulkan, kami hitung mayat itu ada sekitar 100 lebih, hampir 200, ya, dikumpul di situ. Dan waktu itu salah satu om kami, papa tua kami, saya pikir orang semua udah lari. Ternyata dia di atas loteng. Karena rumahnya itu, plafonnya itu hanya papan. Dia terbakar. Ini om nggak lari, dan kakinya dia itu sebelahnya udah hangus. Sama papa tua saya, itu badannya udah hangus. Sehingga waktu kami mengungsikan ke ini, ya 2 hari mereka langsung mati. Dan om dari papa saya, papa tua dari papa saya itu kena panah-panah di belakang. Waktu itu kami cabut panahnya, besoknya dia langsung meninggal. Saya bilang, udah nggak masalah kalau meninggal dalam peperangan, ya. Dan mayat begitu banyak kami angkat. Lalu kami udah di hutan, setiap bunyi kapal, bunyi mesin, itu semua udah ketakutan. Udah semua lari ke hutan semua. Jadi kami tidak bisa buat tenda. Ya, kami tidak bisa buat tenda, dan udah nggak tahu mana ini anak masih hidup,
Lalu ada yang kesasar, mana saya punya istri, mana saya punya anak, mana saya punya papa. Memang karena selamatkan diri aja susah. Ya, jadi dari di hutan itu udah ada yang menangis, mana ibu saya, mana anak saya, mana papa saya. Saya bilang, wah om saya itu dia menangis, mana istri saya, mana anak saya. Ternyata saya cek itu mayat itu, saya bilang om nggak usah nangis. Saya lihat om punya istri udah dibunuh lehernya sama anak, udah dibunuh, dan ada salah satu bapak dia punya keluarganya dibunuh semua habis. Saya bilang om pasti Tuhan ganti. Dan ada beberapa anak itu dibawa lari jihad, karena saya lihat waktu itu udah sore mereka dibawa, ya masih anak-anak, ya saya nggak tahu mungkin sekarang udah dikasih pulang atau belum, ya dibawa. Itu ada kalau nggak salah ada berapa anak yang dibawa, ya ternyata kepala desa itu waktu itu ngomong, besoknya dia datang, dia katakan begini, kalau kalian menyerah perang maka akan dibunuh semua, ya akan dimusnahkan semua. Tetapi kalau menyerah masuk Muslim, kalian selamat. Lalu waktu itu saya nggak senang loh. Saya katakan kok berarti dipaksa dong. Ya cuma waktu itu kita udah runding, orang tua-tua katakan mau gimana lagi? Kita ini masih dengan ribu. Jadi jalan satu-satunya mereka ngomong kita harus cerdik seperti ular dan tuli seperti burung merpati. Saya bilang oke. Ya, yang jalan yang terbaik. Ya, lalu saya waktu itu saya coba mengungsi saya tinggalkan istri sama anak saya ke salah satu Tanjung. Karena waktu di Tanjung itu ada kapal Filipina sering datang ke situ. Saya mau ikut kapal itu karena saya nggak mau jadi mualaf. Saya bersembunyinya di mana? Di atas, saya manjat kelapa, saya sembunyi di atas kelapa. Ya, saya nggak mau. Karena waktu itu udah mereka ambil keputusan bahwa eh, beberapa minggu kemudian atau berapa bulan kita akan semua dimuslimkan semua. Waduh, saya bilang saya nggak mau. Bayangkan saya nggak mau, itu waktu itu mereka kasih info kalau kamu nggak mau keluarga kamu sama istri akan dibunuh. Waduh, saya akhirnya pulang. Saya pulang dan saya pikir wah nggak bisa saya lakukan. Lalu kami waktu itu dikumpulkan semua di lapangan kosong. Lalu ada berapa kapal yang mereka datang. Lalu mereka katakan, kalau kalian menyerah perang, kalian akan dibunuh semua. Tapi kalau kalian menyerah masuk Muslim, kalian akan selamat. Jalan satu-satunya hanya itu, kami harus masuk Muslim. Masuk Muslim semua waktu itu udah sepakat, ya kepala desa udah teken pernyataan. Ya beberapa hari kemudian siap-siap kita akan dimandikan, disuruh baca 2 kalimat syahadat. Saya ingat waktu itu karena setiap keluarga dikumpul, ya saya dengan istri, anak saya masih kecil, disuruh baca 2 kalimat syahadat, ada imam dan ustadz yang akan menuntun. Ya, waktu saya baca itu hati saya berat, tetapi roh Tuhan berbicara jangan takut, bahwa aku menyertai. Hati saya menolak bahwa Tuhan tidak mungkin, lebih baik saya mati. Tapi saya ingat istri dengan anak dan papa saya bahwa ini orang dengan ribu. Saya ingin itu wandingan saya jadi martir daripada. Tetapi memang betul Roh Kudus kasih ingat bahwa ya kita harus cerdik. Akhirnya udah saya ikut. Lalu beberapa minggu kemudian kami terus untuk belajar namanya hukum-hukum Islam, ya disuruh mengaji, dan saya salah satu dipilih untuk menjadi ajan, ya setiap subuh, bahkan setiap sore, bahkan tengah hari itu, ya saya udah lupa itu disuruh ajan. Ya saya menolak, tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Kalau kita menolak, imam ini sama ustadz keras, berarti kita udah tahu, mereka udah tahu bahwa kita keras kepala. Lalu ada om saya katakan bahwa kamu nggak takut, kamu lihat pendeta udah ditangkap dan sekarang udah nggak balik, udah dibunuh. Saya sadar, saya bilang oke,
Ya memang dalam posisi waktu ini kita nggak bisa ambil kekuatan karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya ikut 3 bulan lagi akan disunat massal. Lalu waktu itu om saya sama tante itu mereka bawa surat dari istri saya dan mama saya katakan bahwa kalau kamu tidak pulang, mama dan istri ini menjadi jaminan mereka akan bunuh. Dan mereka bawa itu ada cookies donat untuk membujuk saya supaya saya balik. Dan saya, Roh Kudus ingatkan saya anak saya balik. Udah, saya nggak mau disunat. Tapi waktu itu disunat itu ada, saya lihat paling banyak itu ada medis kedokteran banyak dari Malaysia, banyak dari luar negeri. Ya, dan mereka buat, minta maaf, mereka melakukan yang namanya sunat itu mereka main-main, jadi ada yang buat sepertinya ada gaya mobil mereka buat variasi. Waduh, ada sampai satu bapak itu diangkat pakai kursi, infeksinya ke pendarahannya, waduh minta ampun. Dan mereka datang membawa sapi untuk membuat salah satu korban. Mereka begitu antusias bahwa ini orang dengan ribu untuk menjadi mualaf. Jadi mereka memberikan kami sapi. Lalu kami kan dari dulu memang kalau sapi sih jarang kami makan. Haleluya. Salam damai dan sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kami sangat bersyukur dapat terus hadir untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pelayanan kami telah diberkati Tuhan lewat pemerintahan setempat telah memberikan sebidang tanah kepada kami, jemaat, untuk didirikan sebuah bangunan gereja. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kemurahannya yang telah menggerakkan hati pemerintah setempat untuk menghibahkan sebidang tanah. Saudaraku, kami akan segera membangun bangunan gereja di tanah yang telah dihibahkan pemerintah. Itu sebabnya untuk mewujudkan pembangunan gereja bagi jemaat, kami mohon apabila saudara-saudari, Bapak Ibu tergerak untuk membantu kami, maka Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan lewat nomor rekening BCA 8295530 atau di rekening BRI 5171006107 Setiap bantuan Bapak Ibu saudara-saudari akan sangat berguna untuk pembangunan gedung gereja bagi jemaat kami. Saudara-saudara, pengorbanan saudara, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pembangunan gedung gereja yang rencananya akan segera dibangun pada tahun 2024 ini beralamat di Kelurahan Paniki 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, lingkungan 5. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita masih hidup sampai pada hari ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita masih boleh bergerak sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini kami ingin menayangkan kepada saudara suatu
kesaksian yang luar biasa yang dialami sendiri oleh para pesaksi ini. Kami ingin membagikannya kepada saudara, bukan untuk mengingatkan masa lalu yang kelam, tetapi kami ingin supaya saudara tahu bahwa apa yang dilakukan dan yang terjadi di masa lalu itu, sejarah itu, jangan sampai terulang lagi. Karena itu akan merugikan bukan cuma untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Saudaraku, apa yang terjadi dengan pesaksi ini, bagaimana dia membongkar rahasia-rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, selama bertahun-tahun ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka satu suku lain, mereka saling mengasihi. Meskipun mereka berbeda agama, mereka saling mengasihi, mereka saling membela. Tetapi suku-suku yang berasal dari luar lah yang memiliki keganasan yang kemudian menciptakan kerusuhan yang sangat mengerikan yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita diprovokasi oleh orang-orang lain yang tidak mengetahui tentang budaya dan keadaan di daerah di mana kita tinggal. Mari kita jaga daerah di mana kita tinggal. Karena kebanyakan orang yang membuat kehancuran dan kerusuhan adalah orang-orang yang berasal dari suku-suku lain yang tidak menginginkan kedamaian dan tidak mengetahui tentang tali persaudaraan, tali kasih yang dibentuk dan terjalin selama beribu-ribu abad tahun sebelumnya. Saudaraku, jadi jadikan kesaksian ini sebagai pembelajaran bagi kita, mengedukasi kita untuk jangan pernah terprovokasi, karena hasilnya akan sangat tidak baik bagi masa depan dan generasi ke depannya. Saudara, selamat menyaksikan dan kiranya saudara akan mengambil pelajaran dari kesaksian ini. Haleluya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini. Pertama-tama saya patut bersyukur kepada Tuhan. Kedua, kesempatan bersama yang hari ini memberikan kesempatan buat menyaksikan itu adalah kebanggaan bagi saya bahwa ini adalah satu momen yang luar biasa. Karena itu saya patut bersyukur. Iya, kami ada 9 bersaudara dan saya adalah anak yang kelima. Saya adalah anak nomor 5. Bapak Ibu, saya ceritakan kesaksian ini sejak tahun 1999 saya bekerja sebagai sopir angkut yang ada di salah satu provinsi Maluku Utara. Dan waktu itu saya sering jemput penumpang. Kejadian waktu itu mungkin Bapak Ibu ingat kejadian di Ambon. Jadi saya jemput satu minggu tuh ada 2-3 kali saya ke pelabuhan jemput penumpang. Dan waktu pengungsian dari Ambon ke Maluku Utara, semakin pengungsi tiap hari semakin berdatangan. Provinsi itu semakin hari semakin seram. Ya, saya lihat, karena saya yang saksikan sendiri, saya yang bawa mobil, saya yang antar mereka. Terkadang saya udah nggak tahan. Karena waktu itu saya ngantar penumpang itu ada yang ngomong begini. Di sini kalau ada acan dan obet, ini yang dimaksudkan acan itu adalah dari kaum Muslim, dan obet itu adalah Nasrani, dan obet itu adalah tandanya
mengikat kepala kain merah dan Acan itu mengikat kepala kainnya warna putih. Ini sebagai tanda supaya waktu ada serangan itu bisa ketahuan. Jadi saya semakin hari menjemput penumpang itu semakin ketakutan. Ya, satu kali saat teman saya dari Muslim mengajak dia bahwa kita panggil orang-orang Nasrani. Jadi ini menjaga masjid dan gereja. Jadi waktu teman saya itu panggil saya, cuma saya katakan, ya kamu aja lah. Jadi ada beberapa orang dipanggil, mereka jaga masjid. Dan dari Muslim jaga gereja. Bapak Ibu, tiba-tiba teman saya ini menjaga masjid. Kejadian itu kok ada yang bom, baru diberitahu bahwa orang Nasrani yang jaga itu yang membom. Lalu teman saya katakan sampai sumpah bahwa kasihan, apalagi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara itu adalah penduduk mayoritas Muslim. Bagaimana mungkin mereka melakukan? Tetapi itulah realita. Dan mereka ini diancam bahwa akan dibunuh. Dan saya katakan bahwa ya saya topan dalam doa. Ya, ini secara logika nggak masuk akal. Dan mereka yang menjaga gereja itu karena di posisi waktu itu udah mulai ketakutan. Ya, dan saya katakan bahwa berdoa saja pasti ada jalan keluar. Terus berjalan waktu, setiap minggu kapal datang, saya jemput lagi penumpang. Ada yang udah berteriak di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh Obed, bunuh Obed. Dan saya salah satu adalah Obed yang sering jemput. Karena menyangkut kehidupan, ya saya tidak mau, sekalipun saya ketakutan. Karena waktu itu saya ingat istri saya udah suruh pulang kampung karena saya udah lihat kondisinya tidak memungkinkan. Saya udah suruh pulang dan baru melahirkan, sehingga saya harus bekerja keras untuk membeli anak saya punya susu, punya makanan dan sebagainya. Jadi sekalipun saya punya nyawa terancam, tapi namanya sebagai orang tua, nggak mungkin melihat anak kelaparan. Dan terus berjalan. Ya, beberapa minggu kemudian ada terjadi di bagian Halmahera yang terjadi ini antara tetap Acan dan Obed, dan mereka mengungsi ke provinsi naik feri. Itu penumpang itu dengan ribu udah menangis. Ya, waktu itu saya jemput, lalu tiba-tiba penumpangnya itu turun, seorang mualaf dari Kristen masuk Muslim. Ya udah lama. Tiba-tiba nyampe di pelabuhan feri, saya lihat ada orang begitu banyak berteriak Allahu Akbar dan mereka potong lehernya seorang mualaf itu. Wah, darahnya begitu banyak. Dan saya mulai ketakutan karena saya adalah Obed, ya. Dan mereka berteriak Allahu Akbar. Dan penumpang yang udah ada di dalam mobil saya itu, mereka turun. Saya cuma tinggal diam, saya bilang, Tuhan lindungi saya. Waktu itu saya terus-menerus, saya cuma nyanyikan pujian, Tuhan tolong saya. Saya cuma nyanyikan pujian dalam hati. Ya, waktu Tuhan tolong saya
Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Pujian ini saya terus nyanyikan cuma di dalam hati. Tetapi secara manusia saya takut. Karena saya lihat kiri kanan rebah. Dan saya lihat ada yang namanya Obed atau orang Nasrani udah dimengungsikan ke asrama Polda, ke asrama Tintara. Itu dibayar. Saya nggak punya duit, saya bayar. Jadi saya cuma berdoa, waktu Tuhan tolong saya terus menerus. Lalu saya mulai ketakutan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Besok saya jemput lagi kapal yang dari Ambon. Mereka turun dari kapal, ada satu bos saya punya toko dekat pelabuhan. Wah, saya lihat asapnya udah begitu kencang. Ternyata mereka udah bakar bos saya punya ini, dan bos ini udah mengungsi ke Sulawesi Utara, udah dikawal oleh aparat. Dan termasuk keponakan saya tanya, oh mereka udah mengungsi. Lalu saya lihat ini banyak orang Kristen itu udah semua mengungsi ke asrama, ya. Tapi saya ini nggak mungkin saya mengungsi karena anak saya, istri udah pulang. Wah, saya pikir ini semua kejadian ini udah dikuasai oleh Acan, oleh kaum Muslim. Dan waktu itu saya coba keluar dari pelabuhan di salah satu stasiun, ya di situ dijaga salah satu pasukan yang namanya pasukan kuning. Pasukan kuning ini adalah mereka netral, tidak memihak baik dari Acan, baik dari Obed. Mereka tidak memihak. Itu yang disebut pasukan sultan. Mereka memakai kuning. Mereka membela yang namanya Nasrani. Mereka menyelamatkan. Karena mereka adalah satu suku dengan kami dari keturunan. Ada berapa keturunan, ya saya nggak terlalu mengerti. Ada 7 keturunan mungkin, tapi ada hubungan suku sehingga mereka menyelamatkan. Nah, yang terjadi ini adalah suku-suku dari luar. Ya, bahkan jihad begitu banyak. Ya, saya lihat begitu mereka pertahankan untuk menyerang kaum jihad. Mereka membela orang Nasrani, menyelamatkan. Saya lihat orang-orang Cina, ada salah satu orang Cina mereka potong di depan toko itu. Waduh, saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampun, saya terus nyanyikan pujian itu. Waktu Tuhan tolong saya terus menerus di dalam hati, tapi dalam ketakutan. Waktu itu saya besoknya saya jemput lagi ke Pelabuhan Feri, dan yang dari Halmahera itu mengungsi lagi. Ya, saya antar waktu mereka naik, karena memang banyak mereka, jadi ditampung salah satu, bukan salah satu rumah, ada beberapa rumah yang kosong mereka tampung di situ. Lalu saya ada beberapa mobil, kami antar ke situ. Saya lihat waktu turun ada orang begitu kerumun. Saya tanyain ada apa? Oh, mereka udah bunuh mualaf satu lagi. Waduh, darah begitu terpancar kiri kanan. Saya tanya istrinya, itu orang Jawa. Saya bilang, Mbak, kenapa? Suami saya udah dibunuh oleh jihad. Wah, saya langsung naik mobil start, saya langsung pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah karena di kos-kosan saya itu semua udah semua pakai putih semua. Udah pakai, kepalanya udah ika putih. Saya nggak bisa lewat. Lalu mereka udah pukul tiang listrik itu, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya cuma katakan, Tuhan tolong saya. Saya mau ambil pakaian dan sebagainya, bagaimana saya mau pulang? Ya, lalu saya keluar dulu, saya tunggu sampai itu di lorong itu bisa redam sedikit, baru saya balik. Dan akhirnya saya udah mendekati sore, saya balik. Saya ambil semua pakaian-pakaian saya itu, saya cepat-cepat
Karena mereka di jalan itu dengan samurai yang panjang, bahkan dengan basoka, dengan panah-panah layar itu udah siap. Mereka berteriak, bunuh, bunuh Obed, serang Obed. Itu minta ampun, saya tuh memang saya rasa kincing waktu itu karena lihat itu. Saya bilang, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Saya cuma berdoa, Tuhan. Saya berdoa terus, nyanyikan pujian dalam hati. Waktu Tuhan tolong saya terus nyanyikan. Dan saya tahu bahwa Tuhan berserta. Waktu saya berjalan, itu menuju ke kapal yang waktu saya pulang, itu saya lihat di kiri kanan itu udah ada yang putus leher. Dan saya bilang, Tuhan, jangan sampai mereka menanyakan saya Obed atau Acan. Nah, kalau ditanya Obed atau Acan, kalau kita betul-betul kita Acan, kita mesti tahu dong, mereka suruh hafal yang namanya 2 kalimat syahadat. Dan saya memang yang namanya 2 kalimat syahadat, mana saya tahu. Saya cuma doakan Tuhan lindungi saya. Sampai saya naik ke kapal, itu roh berbicara, kamu tidur. Lalu cuma saya penumpang yang Obednya sendiri. Dan saya lewati kampung, semua mayoritas adalah Muslim. Waduh, saya cuma berdoa, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Roh Kudus cuma ngomong, enggak perlu takut. Aku bersamamu. Waktu saya cuma menangis, waktu Tuhan tolong. Terus kapal itu berjalan malam, jam 8 malam. Ya, dari beberapa kampung, ada 10 kampung yang diturunkan penumpang. Tapi di atas kapal itu mereka udah berteriak, wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunuh Obed. Dan salah satu Obed adalah saya ada di dalam kapal. Waktu itu mereka udah turunkan penumpang. Hanya satu saya yang Obed. Waktu mereka turunkan dan mereka tanya, ini penumpang kemana? Oh, ini lanjutan. Tapi mereka nggak, itu ABK udah tahu. Tapi mereka nggak kasih tahu bahwa saya ini penumpang adalah kampung Nasrani. Mereka tahu. Karena mereka tahu penumpang ini satu-satunya saya itu adalah penumpang orang Nasrani. Tetapi orang ini mungkin Tuhan udah lindungi. Ya, Tuhan udah lindungi sehingga mereka tidak buat apa-apa saya, sehingga saya tiba malamnya di kampung. Puji Tuhan, dengan selamat saya sujud. Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Father. Karena saya bersyukur bahwa saya tiba dengan selamat, itu adalah anugerah yang saya lewati. Saya tiba, terus orang berteriak, wah, Maju sudah pulang. Istri saya langsung pelukan bapak saya, ibu saya. Semua orang berpikir kamu memang punya iman yang begitu luar biasa. Saya bilang bukan saya, tapi Tuhan bersama dengan saya. Ya. Lalu semua mereka doakan saya. Lalu mereka tanya, gimana kabar? Saya bilang, udah dibawa, terjadi mayat begitu banyak. Ya, banyak orang udah mengungsi. Ya. Dan waktu itu karena memang udah memasuki bulan Desember, lalu saya tanya, terus kita di sini gimana? Oh, udah isu-isu tetangga-tetangga yang kampung Nasrani itu udah diserang. Tinggal kita satu-satunya. Lalu satu minggu kemudian, ya ada tetangga kampung datang beritahu bahwa ada beberapa malam ini kampung kalian itu diserang, tapi sepertinya mereka tidak bisa masuk. Karena waktu itu ada orang tua-tua itu mereka pakai namanya ilmu-ilmu, ya mantra-mantra lah. Karena setiap saya lihat hari Minggu mereka pergi ke kubur minta air dari orang mati. Dan mereka, saya lihat mereka menyembah itu ada ayam dan ada nasi kuning yang mereka, dan ada golok yang mereka sujud menyembah. Lalu setelah selesai mereka menyembah, saya kasih tahu kepada orang tua. Saya bilang, Pak, Bu, mendingan bukankah lebih baik kita masuk ke gereja, lalu kita minta pertolongan Tuhan.
Karena waktu di sekolah minggu saya sering baca namanya Daud. Daud begitu perang dia menang karena dia mengandalkan Tuhan. Tapi sepertinya mereka tidak mau hiraukan. Mereka katakan kamu ini kan masih anak-anak. Ya sudahlah. Mereka tidak mau pusing, ambil pusing dengan saya. Ya, masuk Desember, ini semakin hari udah semakin orang udah nggak rayakan Natal. Mereka udah ketakutan. Lalu kakak sepupu saya ini kan dia adalah orang perakit bom. Dan dia buat bom itu seperti rudal. Ya, dan saya yang bantu. Ya, dan pelurunya itu adalah peluru pakai paku, pakai baterai dan semuanya anti racun. Tetapi sebelum perang itu, karena dia adalah istri, adalah orang Muslim, jadi iparnya datang, mereka pakai mantra-mantra. Itu waktu itu saya ada, mereka nggak tahu pakai gimana sehingga dia mati bukan karena apa. Kok tiba-tiba saya tanya, Kak, kenapa? Tiba-tiba bom yang udah disiapkan di karung, dia kasih keluar, dia cungkelnya itu, yang sumbunya itu, saya bilang jangan, itu kan udah dipasang. Wah, tapi Roh Kudus kasih tahu kamu harus mundur. Saya mundur. Akhirnya beberapa menit kemudian bom itu meledak dan kakak sepupu saya itu ini tubuhnya keping-keping. Waduh, untung beruntung anak dia yang bonso itu lagi tidur tapi dikasih jarak sekitar ya 5-6 meter. Jadi saya lihat dia adalah selamat. Ya, waktu itu kalau saya tidak mundur, waduh, begini saya juga mati. Tapi puji Tuhan. Dan waktu itu kalau kakak saya itu tidak mati, mungkin kami ada peperangan yang begitu keras. Ya, kakak saya udah mati, saya udah begitu langsung down. Saya pikir kekuatan kami hanya ada di dia. Lalu saya dengar informasi orang tua-tua mulai panggil orang yang namanya pakai anti kabal. Wah, itu malah semakin saya marah. Saya bilang, wah, ini termasuk papa saya waktu itu. Papa saya udah almarhum. Nanti udah tiba di Sulawesi baru almarhum. Dan saya katakan bahwa jangan menyembah hal-hal yang demikian. Seharusnya kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi orang tua-tua lebih mengandalkan yang namanya mantra-mantra, kekabalan dan sebagainya. Ya udah. Akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk. Tuhan, saya minta petunjuk. Apabila dalam peperangan kami kalah atau menang, tunjukkanlah buat hamba-Mu ini. Saya berdoa, saya ambil puasa 3 hari 3 malam saya berdoa. Lalu 2 hari atau beberapa hari kemudian, itu tandanya itu ikan cekalang waktu sore. Semua di pantai kami itu, semua ikan cekalang datang di pantai kami lalu mati semua. Jadi sepertinya mereka datang antar mayat. Lalu saya tanya Tuhan maksudnya apa? Suara dibilang kalian itu nanti seperti ini, kematiannya seperti ini. Wah, itu saya langsung ngomong, kasih tahu sama orang tua masyarakat bahwa kita ini nggak perlu ini. Kita hanya berdoa kalau kasih karunia Tuhan. Karena saya udah diberitahu kita akan mati seperti ini. Ikan yang kalian makan itulah tandanya bahwa kita nanti mati seperti itu. Dan mereka mulai ketakutan. Mereka mulai menangis dan sebagainya. Terus-menerus mereka menangis. Saya terus menguatkan, saya berdoa. Saya memimpin anak muda, saya bilang tidak perlu takut. Karena waktu itu ada satu tetangga kami yang mereka udah bakar kampung orang Nasrani dan kapal Hong Kong itu mereka ambil. Mereka ambil, lalu dia janjikan dia datang bahwa beberapa hari kemudian saya akan bawa sembahku buat kalian, ya. Dan orang tua-tua karena memang posisi waktu kami waktu itu tidak ada jalan keluar, laut darat dikuasai oleh jihad. Kami sepertinya hidup di dalam genggaman, tidak ada kesempatan lagi. Mau berjalan kemana, beli BBM juga nggak bisa karena memang semua jihad dikuasai laut. Lalu
memasuki hari Natal. Natal kami tidak rayakan. Masuknya Januari tanggal 5, ya, jam 9 pagi itu ada kapal di depan kampung kami, bukan kapal, sorry, perahu kecil lagi hanyut. Jadi waktu itu semua saya coba cek ke kampung yang masyarakat, wah ini ada kampung yang ada perahu yang hanyut. Jadi saya pikir jangan-jangan ini jebakan. Ya, jangan-jangan ini jebakan. Mereka semua pada takut. Cuma saya memang karena terus-menerus saya punya iman begitu antusias dengan Tuhan. Dan Tuhan terus ngomong bahwa jangan takut. Saya panggil kakak saya yang nomor 3 dan papa saya. Saya bilang ikut saya kemana? Kita cek, ayo kita cek itu perahu itu apakah perahu hanyut atau ini strategi mereka. Wah, kita jalan dengan mesin sekitar 300 meter. Kami kelihatan ada yang badannya keluar sama kepala. Saya bilang mundur, putar balik. Putar balik. Ini adalah strategi. Sebelum sampai ke pantai, saya udah kasih tahu masyarakat bahwa standby kita diserang. Sebelum kami tiba di pantai, udah lihat jihad turun dari gunung. Mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan waktu itu, puji Tuhan, kami udah koordinasi sebetulnya anak-anak dan perempuan yang usia kami mengungsikan ke kebun. Ya, tapi nggak tahu gimana sehingga nggak jadi. Dan akhirnya kami kumpulkan di rumah-rumah yang kosong, kami tampungkan. Dan puji Tuhan waktu itu kalau kami taruh di hutan, mati semua. Lalu mereka turun arahnya sebelah gereja sama sekolah itu mereka udah bom, udah bakar dengan bensin. Mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dibakar gereja, udah dibom. Dan waktu itu saya lihat peperangan itu kebanyakan banyak pakai senjata. Ada jihad yang pakainya di luar putih, tapi di dalamnya pakai loreng. Jadi ada anggota yang ujung tombaknya di situ. Ya waktu itu kami kan jumlahnya sedikit. Waktu itu serangan itu, waduh, mungkin perkiraan sekitar 10 ribuan. Lalu kami tuh kalau di jumlah semua itu sekitar 2 ribuan. Dan jumlah perang itu mungkin tidak sampai 1000. Ya, mungkin 800-an. Kami menghadap dengan jihad begitu banyak serangan laut darat. Waktu saya lihat itu papa tua saya, karena waktu ditembak sama basoka itu, dia punya muka ini udah penuh dengan darah, lalu dia coba ke air masing, dia coba cuci. Waduh, saya lihat itu, lalu kapal kapalnya dari laut itu dikasih maju, lalu mereka pakai peda, mereka potong kepalanya langsung tenggelam. Itu papa tua saya bilang, waduh, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, lalu saya panggil anak muda standby kita jaga, karena memang ada kampung besar dan kampung kecil. Ya, kampung kecil itu kita kumpul semua anak muda. Waktu itu orang tua-tua yang namanya pakai ilmu dan sebagainya, udah nggak ada roh ketakutan. Sampai minta maaf waktu itu saya sempat mengeluarkan makian, karena kenapa? Saya sebelum kerusuhan aja mereka udah tunjukkan, wah sedikit kalau mereka mabuk bahwa saya hebat, tapi ternyata waktu penyerangan mereka udah nggak ada, ketakutan. Cuma saya yang pimpin anak muda yang di sekitar situ, yang di kampung kami itu, di kampung kecil kan ada kampung besar. Saya yang pimpin. Waktu itu sebelum kerusuhan itu saya udah standby. Sepertinya Tuhan udah beri hikmat, saya pakai badan saya itu udah lapis dengan gardus ya sama gabus. Lalu di luar itu saya pakai karet. Karetnya itu ada baju penyelam. Ya, semacam itu, ada baju penyelam. Jadi waktu itu kami berhadapan dengan jihad itu jarak 10 meter, karena jihad waktu itu berkelompok. Mereka ada pasukannya, seperti ada panglima perang. Lalu dia panah itu, kami punya panah, waktu panah mereka itu kami punya panah, larinya ke atas, tapi mereka punya itu memang, karena mereka pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami, ya saya nggak tahu teman-teman saya, tapi saya pakai dalam nama Yesus, karena waktu saya perang, saya pakai Alkitab kecil, saya taruh di
di bawah sini, di bawah puru ini saya ikat pakai ini. Ya, jadi saya berdoa, Tuhan tolong. Bapak Ibu, panah-panah begitu banyak kena di badan saya, teman saya kira itu saya udah mati. Dan mereka panah, saya lihat, saya cuma main belok, saya punya muka sama ini, wajahnya nggak kenal. Lalu semakin hari semakin dekat itu jihad, karena memang kalau pakai peda kan mesti injang kaki baru kita potong. Saya lihat jihad semakin dekat. Wah, saya rencananya udah mau potong, tapi peda saya kan tumpul. Saya bilang, waduh, nggak mungkin. Lalu dia coba, karena memang jihad banyak dari kiri kanan. Dia legonya bom itu, dia buang bom ke depan kami. Saya bilang, mundur. Kita mundur, jaraknya sekitar 10 meter. Sekitar berapa detik? Ya, 5 detik baru saya suruh teman-teman maju. Maju karena saya tahu bom itu tidak meledak. Saya ambil bom, saya taruh di tas. Teman-teman saya pada kabur semua karena mereka takut, wah kita mati. Kenapa kamu taruh bom di tas? Saya bilang, bom ini kan udah nggak jadi. Saya udah cabut sumbunya, udah copot sumbunya karena saya lebih tahu ini. Dan akhirnya saya lihat teman saya yang tadinya bahwa dia belajar ilmu kekebalan udah kena di sini basoka dan di belakangnya hancur. Saya bilang, udah nggak perlu banyak ngomong, antar aja udah, coba perlindungan, kasih mundur aja. Lalu karena saya lihat itu kejadian waktu itu di sebelah kampung kami kan ibaratnya gaya letter U. Jadi di depan rumah kami itu jadi harus menyeberang lewat lautan, ada sekitar 200 meter. Dan waktu itu jembatannya udah ambruk dan ada tiang-tiang jembatan. Dan saya lihat ada satu ibu, ya suaminya itu dia udah berenang. Saya tanya, kok mana istri? Istri saya udah dibunuh sama jihad. Saya ingin menolong tapi nggak bisa. Lalu saya lihat dari jauh, itu istrinya udah dipotong kepala, cuma anaknya dia yang lagi bayi itu dia lagi menyusui. Dia nggak tahu mamanya udah mati. Dan saya kasih tahu bahwa ini ada anak kecil yang masih hidup. Saya tahu. Dan terus mereka menyerang sirang pakai bensin di ujung kampung itu yang tinggal menyeberang ke rumah kami itu. Saya lihat banyak perempuan dan lansia sama anak kecil. Mereka coba berenang ke saya dan saya suruh berenang dan saya coba selamatkan. Saya ditembak pakai senjata dan pakai panah. Saya coba berteriak dalam nama Yesus, semua nggak kenal. Saya coba selamatkan itu oma sama anak yang ada 2 cucu, satunya sekitar umur 2 tahun dan satunya 3 tahun. Omanya udah lompat duluan, dia berenang, dia pegangan di tiang itu, lalu cucunya yang satu dia langsung peluk oma itu, lalu yang satu lagi datang dan saya lihat jihad itu keluar pakai panikang babi, mereka tikam oma itu, oma tenggelam dan 2 cucu ini berteriak, oma tolong, berteriak mereka, oma tolong, omanya udah tenggelam, mereka berpegangan di tiang. Saya lihat jihad ambil batu yang gede itu mereka lempar kepada kedua anak ini. Waduh, anak ini tenggelam. Saya bilang, ini sadis ya. Apakah mereka tega? Ya, banyak. Dan saya lihat salah satu ipar saya juga dipotong kepalanya itu, ya kepala ini terbelah, ya tinggal mau mati, tapi karena dia di laut, dia takut jihad, dia ambil yang namanya gabusnya kelapa itu, dia tutup kepalanya sampai besok dia masih hidup. Ya, lalu terus menerus serangan kami bertahan. Saya suruh anak muda bahwa buat pertahanan di sini. Saya ambil istri saya, anak saya, bahkan orang yang udah usia. Saya perang dan sementara perang saya mengungsikan mereka dulu ke hutan. Saya antar dulu ke ini. Jadi saya sementara perang, sementara lagi antar. Yang mana orang udah nggak jalan. Lalu saya temu ada 2 ibu yang sementara lagi orang berhadapi dengan perang. Mereka lagi berteriak, tolong. Mereka berteriak, saya kira apa? Mereka lagi melahirkan anak. Dan anak itu sampai sekarang hidup dan dinamakan adalah kerusuhan. Wow, saya bilang ini Tuhan. Dan anak ini selamat. Bayangkan ibu lari itu dengan kandungan begitu ini. Saya bilang udah.
Waktu itu nggak pakai potong, memang gaya binatang, saya suruh lari aja. Wah, kebetulan waktu mama saya kan disebut adalah bidang kampung, saya suruh mama saya potong aja, yang penting selamat. Darah begitu mengalir, saya bilang oke, lari aja. Saya lindungi, dan saya suruh buat pertahanan, terus kita buat pertahanan. Jihad udah serang kampung besar, udah hancur, tinggal kampung tengah. Kampung tengah itu kita bilang pertahanan. Maksudnya pertahanan apa? Supaya orang-orang ini bisa selamat. Yang tadi mereka dari kampung besar bisa berenang, bisa selamat. Jadi kami bertahan di situ. Saya sambil antar dulu mereka, selamatkan dulu. Ya, terus pertahanan semakin hari semakin berjalan sampai jam 5. Jam 5 itu saya lihat jihad itu udah mulai menguasai sampai ke ujung kampung, dan kami udah di hutan. Kami lari, dan saya lihat dari atas itu, wah ternyata begini caranya berjihad. Berjihad bukan saja ini, tapi mereka mengambil barang-barang yang berharga, mereka ambil. Bodi-bodi perahu yang masih bagus mereka ambil. Saya bilang, wah ini gayanya bukan begini caranya perang, ya. Tapi memang kita nggak bisa buat apa-apa. Lari ke hutan. Lalu yang ada satu om punya anak cewek dipotong juga kepala. Darahnya begitu mengalir. Lalu kita lari karena anak ini terlalu berteriak sakit. Papanya suruh bunuh aja. Kita tanam hidup-hidup. Suruh tanam hidup. Saya bilang jangan om. Ini masih bisa selamatkan. Masih anugerah kalau Tuhan selamatkan. Dia bilang enggak. Daripada kita dikejar oleh jihad, lebih baik kita tanam aja. Saya bilang jangan om. Jangan, mendingan. Jadi akhirnya om itu nggak tanam sampai lari, dia mengungsi ke Halmahera. Jadi waktu itu lari ke hutan, saya ini biasa tidak tahu naik, tidak tahu manjat kelapa. Akhirnya jadi naik karena istri dengan anak saya kelaparan. Saya lihat, saya balik periksa makanan yang waktu kita masak itu, jihad udah potong semua itu. Lalu saya coba ambil pisang itu, karena waktu itu kami rebus pisang pakai kulit, wah sama ketupat, itu mereka udah buang semua ke sumur. Saya bilang waduh, karena memang kami kelaparan. Saya balik, waktu itu udah jam 6 itu kita balik. Kita coba selamatkan makanan, karena di hutan tidak ada makanan. Wah semua, tapi kita dapat di sumur itu ada beberapa yang kita selamatkan. Jadi saya bagi-bagi, oke, saya bawa di utang, bawa kalian makan aja, ya. Jadi waktu itu kami di hutan, itu namanya tidak mengenal kebunnya siapa. Kami sikat aja karena ini mengenai kelaparan. Dan kita tidak bisa masak pakai kayu bakar. Kalau pakai kayu bakar asapnya keluar, ketahuan. Karena tiap hari jihad datang. Besok paginya kami turun ke kampung, ya termasuk kakak saya dan beberapa orang kami turun. Kami bawa golok waktu itu, ya saya punya golok memang tumpul. Wah kalau foto orang itu mungkin enggak, tapi waktu itu kami turun, kami menghitung mayat-mayat karena saya tahu mayat-mayat di mana yang paling banyak. Kami angkat semua itu mayat, kami tampung di salah satu parigi, ya atau sumur. Kami kumpulkan, kami hitung mayat itu ada sekitar 100 lebih, hampir 200, ya dikumpul di situ. Dan waktu itu salah satu om kami, papa tua kami, saya pikir orang semua udah lari. Ternyata dia di atas loteng. Karena rumahnya itu, plafonnya itu hanya papan, dia terbakar. Ini om nggak lari, dan kakinya dia itu sebelahnya udah hangus. Sama papa tua saya, itu badannya udah hangus. Sehingga waktu kami mengungsikan ke ini, ya 2 hari mereka langsung mati. Dan om dari papa saya, papa tua dari papa saya itu kena panah-panah di belakang. Waktu itu kami cabut panahnya, besoknya dia langsung meninggal. Saya bilang udah nggak masalah kalau meninggal dalam peperangan, ya. Dan mayat begitu banyak kami angkat. Lalu kami udah di hutan, setiap bunyi kapal, bunyi mesin, itu semua udah ketakutan. Udah semua lari ke hutan semua. Jadi kami tidak bisa buat tenda.
Ya, kami tidak bisa buat tenda dan udah nggak tahu mana ini anak masih hidup, lalu ada yang kesasar, mana saya punya istri, mana saya punya anak, mana saya punya papa. Memang karena selamatkan diri aja susah. Ya, jadi dari di hutan itu udah ada yang menangis, mana ibu saya, mana anak saya, mana papa saya. Saya bilang, wah om saya itu dia menangis, mana istri saya, mana anak saya. Ternyata saya cek itu mayat itu, saya bilang om nggak usah nangis. Saya lihat om punya istri udah dibunuh lehernya sama anak udah dibunuh dan ada salah satu bapak dia punya keluarganya dibunuh semua habis. Saya bilang om pasti Tuhan ganti dan ada beberapa anak itu dibawa lari jihad karena saya lihat waktu itu udah sore mereka dibawa ya masih anak-anak ya saya nggak tahu mungkin sekarang udah dikasih pulang atau belum ya dibawa itu ada kalau nggak salah ada berapa anak yang dibawa ya lalu kami terus ada di hutan ya tiap hari anak saya yang 5 bulan berteriak mengenai makanan susu saya bilang waduh Tuhan tolong tiap hari kami hanya makan namanya pisang manta sama ubi manta dan kelapa nggak bisa kita masak pakai api karena tiap hari ada kapal putih ada beberapa selalu datang dan waktu itu ada utusan dari tetangga kami ya dia cari kepala desa kami dan waktu itu dia bawa beras kalau tidak salah ada beberapa sak dan dia tanya di mana kalian punya kepala desa saya bilang wah kita ini udah nggak tahu mereka ada di mana lalu saya katakan bahwa ada apa jadi bagus ketemu kepala desanya jadi saya bilang wah ini orang begini banyak kita nggak tahu tapi saya bilang oke, kalau ada ini sesuatu ya nanti saya tolong sampaikan dia bilang oke, besok saya balik lagi tolong kasih tahu saya mau ingin ketemu jadi waktu itu saya coba cari orang dengan ribu saya ketemu lalu saya beritahu kepala desa bahwa ada utusan dari kampung ingin ketemu tapi sebelum ingin ketemu ada sebagian orang udah tanam bendera putih bahwa tanda menyerah saya bilang wah menyerah apa ini ternyata kepala desa itu waktu itu ngomong besoknya dia datang dia katakan begini kalau kalian menyerah perang maka akan dibunuh semua ya akan dimusnahkan semua tetapi kalau menyerah masuk muslim kalian selamat lalu waktu itu saya nggak senang loh saya katakan kok berarti dipaksa dong ya cuma waktu itu kita udah runding orang tua katakan mau gimana lagi kita ini masih dengan ribu jadi jalan satu-satunya mereka ngomong kita harus cerdik seperti ular dan tuli seperti burung merpati saya bilang oke. Ya yang jalan yang terbaik ya lalu saya waktu itu saya coba mengungsi saya tinggalkan istri sama anak saya ke salah satu Tanjung karena waktu di Tanjung itu ada kapal Filipina sering datang ke situ. Saya mau ikut kapal itu karena saya nggak mau jadi mualaf. Saya bersembunyinya di mana? Di atas saya manjat kelapa, saya sembunyi di atas kelapa. Ya saya nggak mau. Karena waktu itu udah mereka ambil keputusan bahwa beberapa minggu kemudian atau berapa bulan kita akan semua dimuslimkan semua. Waduh, saya bilang saya enggak mau. Bayangkan saya enggak mau, itu waktu itu mereka kasih info kalau kamu enggak mau keluarga kamu sama istri akan dibunuh. Waduh, saya akhirnya pulang. Saya pulang dan saya pikir wah enggak bisa saya lakukan. Lalu kami waktu itu dikumpulkan semua di lapangan kosong. Lalu ada berapa kapal yang mereka datang. Lalu mereka katakan, kalau kalian menyerah perang, kalian akan dibunuh semua. Tapi kalau kalian menyerah masuk muslim, kalian akan selamat. Jalan satu-satunya hanya itu, kami harus masuk muslim.
Masa muslim semua waktu itu udah sepakat, ya, kepala desa udah teken pernyataan. Ya, beberapa hari kemudian siap-siap kita akan dimandikan, disuruh baca 2 kalimat syahadat. Saya ingat waktu itu, karena setiap keluarga dikumpul, ya, saya dengan istri, anak saya masih kecil, disuruh baca 2 kalimat syahadat, ada imam dan ustadz yang akan menuntun. Ya, waktu saya baca itu, hati saya berat, tetapi roh Tuhan berbicara, jangan takut, bahwa aku menyertaimu. Hati saya menolak bahwa Tuhan, tidak mungkin, lebih baik saya mati. Tapi saya ingat istri dengan anak, dan papa saya bahwa ini orang dengan ribu. Saya ingin itu wandingan saya jadi martir daripada, tetapi memang betul Roh Kudus kasih ingat bahwa ya kita harus cerdik. Akhirnya udah saya ikut, lalu beberapa minggu kemudian kami terus untuk belajar namanya hukum-hukum Islam. Ya, disuruh mengaji, dan saya salah satu dipilih untuk menjadi ajan, ya, setiap subuh, bahkan setiap sore, bahkan tengah hari itu, ya saya udah lupa, itu disuruh ajan. Ya, saya menolak, tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Kalau kita menolak, imam ini sama ustadz keras, berarti kita udah tahu, mereka udah tahu bahwa kita keras kepala. Lalu ada om saya katakan bahwa kamu nggak takut, kamu lihat pendeta udah ditangkap, dan sekarang udah nggak balik, udah dibunuh. Saya sadar, saya bilang oke, ya memang dalam posisi waktu ini kita nggak bisa ambil kekuatan, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya ikut, oke saya ikut. Lalu terus berjalan, ya, berjalan seiring waktu. Mereka katakan 3 bulan lagi akan disunat massal. Wah, saya bilang, waduh, akan disunat massal. Dan waktu itu disunat massal, saya lari. Selarinya kemana? Ke Tanjung itu, saya tunggu kapal Filipina lagi. Saya nggak mau disunat. Saya sampai puasa 3 hari 3 malam. Tuhan, kok kenapa demikian? Saya dengar semua udah disunat, ya, anak istri udah disunat. Kalau perempuan cuma ditandai, tapi kalau laki-laki, waduh. Lalu waktu itu om saya sama tante itu, mereka bawa surat dari istri saya dan mama saya, katakan bahwa kalau kamu tidak pulang, mama dan istri ini menjadi jaminan mereka akan bunuh. Dan mereka bawa itu ada cookies donat untuk membujuk saya supaya saya balik. Dan saya, Roh Kudus ingatkan saya anak saya balik. Udah, saya nggak mau disunat, tapi waktu itu disunat itu ada, saya lihat paling banyak itu ada medis kedokteran, banyak dari Malaysia, banyak dari luar negeri, ya. Dan mereka buat, minta maaf, mereka melakukan yang namanya sunat itu, mereka main-main. Jadi ada yang buat sepertinya ada gaya mobil, mereka buat variasi. Waduh, ada sampai satu bapak itu diangkat pakai kursi, infeksinya ke pendarahannya, waduh, minta ampun. Dan mereka datang membawa sapi untuk membuat salah satu korban. Mereka begitu antusias bahwa ini orang dengan ribu untuk menjadi mualaf. Jadi mereka memberikan kami sapi. Lalu kami kan dari dulu memang kalau sapi sih jarang kami makan, ya. Dan waktu itu mereka mandiin kami itu, katakan bahwa biarlah muka kalian itu bercahaya, ya. Lalu terus seiring waktu, tiap hari kami dijaga ketat. Kalau mau keluar kemana-mana itu harus ada laporan, ya, harus diberitahu. Nggak bisa, nggak ada informasi, harus ada catatan, ya. Mau kemana-kemana harus ada pemberitahuan, ya. Kalau tidak, jaminannya keluarga. Satu kali saat kami disuruh jaga di pos, ya. Waktu itu disuruh jaga di pos, kalau tidak salah beberapa, hampir 5 bulan, 6 bulan, udah ada aparat dikirim, ya. 31 aparat dikirim dari Jawa
mereka untuk menjaga keamanan. Tetapi saya lihat sepertinya ada mereka memihak. Dan saya lihat aparat kok bisa waktu disuruh kami jaga di pos, ya waktu itu disuruh kami main kartu, ada kesalahan sedikit, wah kami diberikan hukuman. Hukumannya di mana? Masuk dicelup di laut dari malam sampai pagi, sampai di leher. Waduh, saya bilang ini kejam. Ini untung beruntung tidak mati. Yang dicelup di laut itu siapa? Kakak saya. Dan untung beruntung karena memang kami itu di desa itu mencarinya itu hanya di laut, nelayan. Jadi kalau mau direndam di laut, kami udah tahan uji. Ya, dan puji Tuhan, kakak saya itu sampai pagi dia nggak meninggal, tapi matanya pucat karena kedinginan. Saya bilang ini gaya penjajahan Belanda, ya. Lalu saya lihat itu mereka melakukan, ada banyak gadis-gadis yang mereka hamilin, ya. Dan itu orang tua lagi lihat, tapi nggak bisa buat apa-apa. Sampai mereka pulang, ada banyak anak muda, ya, ada banyak cewek-cewek yang hamil. Saya bilang ini nggak adil, kok dikirim begini mereka lakukan, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, lalu saya berdoa, saya puasa, Tuhan, saya minta Tuhan kirim kapal untuk saya bisa. Waktu itu saya mau ke Halmahera tapi nggak bisa. Tuhan tunjukkan jangan. Saya mau ke Sulawesi Utara. Saya berdoa, puasa 3 hari 3 malam. Saya berdoa. Berapa kira-kira 1 minggu kemudian dikirim salah satu kapal. Ya, kapal yang datang ini saya bilang, wah, saya cek kapal apa ini sebetulnya. Kapal dari Swiss. Wah, saya bilang, Tuhan, ini saya nggak bisa speak, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris dan sebagainya. Saya bilang nggak bisa. Cuma waktu itu mereka minta tolong saya antar mereka ke kampung besar untuk mereka buat video-video dan foto gereja yang menjadi puing-puing, ya. Dan setelah saya antar balik, saya bilang ini nggak mungkin. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, mana saya minta kapal Tuhan kirim ini? Wah, saya nggak putus asa. Karena kebutuhan masalah makanan, saya dengan ipar saya harus berangkat di kampung dia dekat kabupaten. Kami bekerja dan mengambil makanan pisang dan sebagainya. Dan sekaligus kami kerja kelapa buat kopra. Lalu di sana, Tuhan, saya butuh kapal. Waktu itu kami di sana, ternyata kami di kampung itu dipantau. Ada Ustadz sama imam itu udah beritahu bahwa ada beberapa orang yang bekerja di kampung, tolong pantau dan arahkan mereka supaya mereka mengikuti sholat 5 waktu. Waktu itu kami sholat, lalu yang kami pelajari adalah surat hadis berbicara tentang mengenai jihad. Wah, saya bilang ini kesempatan buat saya. Berbicara tentang jihad, yang kami baca di situ, ternyata berjihad itu tidak membunuh. Kalau ada perlawanan baru dibunuh. Tapi kalau tidak diselamatkan. Bahkan di waktu imam baca itu, kalau orang berjihad, dia bunuh, dia harus dibunuh. Lalu waktu itu saya tanya, Pak Imam, Pak Ustadz, saya bisa bertanya, kok kenapa kalau sesuai dengan ayat ini, kenapa yang kami lihat realita, anak kami, istri kami, bahkan orang lansia tidak buat perlawanan, mereka bunuh. Wah, mereka katakan, itu jihad dari mana? Saya bilang, ya kenyataan memang jihad. Padahal ini Al-Quran menulis bahwa jihad itu bukanlah ketika orang tidak ada perlawanan, bukan dibunuh, diselamatkan. Tetapi sepertinya ya Imam nggak bisa jawab yang secara detail, tapi saya paham. Ya, lalu karena waktu itu dipelajari tentang surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu saya cuma nggak baca bahasa Arab, cuma
penyebutan yang namanya Ihdinas Siratal Mustaqim. Di situ saya mulai paham karena saya baca yang terjemahan bahasa Indonesianya itu. Dia berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus buat kami. Saya tanya imam, Pak Ustadz, ini maksudnya tunjukkan jalan yang lurus, ini maksudnya apa? Oh, mereka katakan, oh enggak, ini adalah surat-surat ini adalah sudah dipalsukan di yang Nabi Isa Al-Masih. Oh, begitu ya. Ya. Lalu saya bilang, oke, ya udah. Tapi kalau saya renungkan, artinya saya review kembali, kalau saya ingat dulu di Nasrani, Surotol itu, kalau Surat Al-Mustaqim itu kalau saya buat perbandingan, saya lagi renungkan sendiri, saya nggak tanya imam lagi, saya lagi renungkan kok bisa ya, ayat ini bisa mirip, bisa connect dengan Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi saya pikir ini adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam Isa. Tapi karena waktu itu Ustadz dan imam itu katakan bahwa ini kamu tidak perlu baca. Ya udah. Lalu terus kami coba lakukan sholat yang namanya 5 waktu. Ya, tetapi hati kecil saya itu kok kenapa? Lalu saya bertanya lagi, Pak Imam, saya ini kan tidak puas. Tapi mereka saya lihat mukanya udah suram, tapi saya berdoa waktu itu, saya berdoa, Tuhan kalau saya betul-betul untuk mencari tahu kebenaran, kalau saya mati untuk menjadi martir, saya nggak takut. Bersama Yesus saya nggak takut. Lalu saya tanya lagi, Pak Imam, kok waktu berjihad ini kan saya pelajari nggak bisa ambil barang-barang yang namanya dalam peperangan. Saya lihat ada yang ambil kami punya kapal, kakak saya punya mesin itu jihad ambil, punya bodi. Apakah ini betul? Kalau mengikuti ayat jihad ini, wah mereka katakan bahwa jihad itu udah sesat. Ya, tapi udahlah. Karena itu terus-menerus menjadi ganjal buat saya punya hati. Saya lagi renungkan, apakah saya harus bertahan di Muslim? Kalau demikian, ya saya katakan bahwa ini tidak mungkin, sepertinya menolak hati saya. Ya, lalu saya berdoa, Tuhan kirim kapal, ini kayaknya tidak mungkin. Saya puasa lagi. Akhirnya besoknya itu kapal tiba-tiba datang di jam pagi-pagi. Saya lihat di jembatan itu, lalu saya tinggalkan pekerjaan, saya coba tanya. Saya tanya kapal ini sebenarnya mau tujuan kemana? Mereka katakan bahwa tujuan ke kampung desa kami dan desa tetangga kami. Mereka mengambil kopra di sana beberapa hari kemudian, lalu terus ke Sulawesi Utara. Saya bilang puji Tuhan. Dalam hati saya katakan ini yang Tuhan kirim buat saya. Saya minta izin pamit sama ipar saya bilang saya harus pamit. Loh kenapa? Saya harus ikut kapal ini karena saya berdoa, inilah Tuhan jawab saya punya doa. Saya ikut kapal itu, tiba di sana, saya kasih tahu mama saya, istri saya, bahwa saya akan berangkat. Saya udah konfirmasi sama tua-tua, saya udah beritahu, dan termasuk kepala desa tidak izinkan. Dia katakan kalau kamu keluar jauh, kamu akan dibunuh, dan keluargamu akan menjadi jaminan. Saya bilang, Pak, kan anak saya nggak bisa mencari di desa, karena saya tiap hari cari driver di ini, nggak mungkin untuk saya membiayai saya punya keluarga. Tapi dia katakan, kamu udah ingat ada beberapa orang dibunuh karena waktu itu ipar saya dari Muslim mualaf masuk Kristen, mereka bunuh di tengah lapangan, ya, karena dia mualaf, ya. Jadi mereka beritahu bahwa kamu tidak lihat mereka bunuh ipar kamu. Saya bilang oke. Jadi saya berhikmat, saya berdoa lagi, saya puasa. Saya mengambil puasa full 3 hari 3 malam. Saya bilang, Tuhan,
izinkanlah kalau ini betul-betul engkau utus untuk ke Sulawesi Utara, maka saya percaya bahwa mereka ini akan keluar dari genggaman ini. Dan Tuhan berbicara bahwa jangan takut, aku bersertamu. Wow, power. Saya bangkit. Saya bilang ini luar biasa. Lalu saya udah nggak ngomong lagi ke kepala desa, kepada tua-tua. Saya hanya dengan istri, dengan orang tua saya. Saya bilang nggak perlu takut sama kakak sepupu saya. Saya bilang kita berdua harus berangkat, tapi kita udah kasih tahu kapal ini berangkat nanti tengah malam, ya. Karena waktu itu sorry, bukan tengah malam, berangkatnya sore, ya. Jadi waktu itu berangkat, kami berdua udah naik duluan, udah sembunyi di bawah palka, jangan sampai ketahuan. Waktu itu sebelum berangkat itu saya sempat bawa pisau, ya, untuk berjaga-jaga, karena ada tetangga yang di kampung itu dulu berjihad di kami itu. Saya takut nanti dia bisa bunuh di tengah perjalanan. Lalu saya bawa pisau itu, ya, kalau orang Makassar itu disebut adalah babi, ya. Tapi waktu itu saya bawa itu, firman Tuhan itu jelas. Itu Roh Kudus ingatkan, kalau kamu bawa itu berarti kamu sedang mencari masalah. Wow, saya tersungkur, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Ini kan Tuhan yang menuntun semua, ngapain kamu bawa itu? Jadi saya tersungkur, ngapain kamu bawa itu? Wah, saya tersungkur, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Lalu saya katakan sama, ada beberapa anak muda dan berapa orang tua-tua, termasuk sekdes, saya bilang, kalau kalian bisa ikut saya, mereka takut. Kami lihat kalau kamu bisa selamat, baru kami salut. Saya bilang iman saya berbeda dengan iman kalian. Saya nggak takut karena kita udah baca 2 kalimat syahadat, tetapi itu dipantau, tidak sembarangan. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau saya udah mati, Tuhan tidak utus, maka mereka juga nggak akan keluar. Dan puji Tuhan, kami berangkat dari sore, tibanya di Sulawesi Utara itu. Dan waktu itu dia beritahu bahwa Sulawesi Utara udah diserang, udah rata habis. Tapi Roh Kudus ingatkan buat saya bahwa itu bohong semua. Sulawesi Utara itu masih utuh. Sehingga saya tidak takut. Itu suara itu memang kedengaran jelas. Waktu itu kami tiba sore, saya lihat adalah salib yang gede, saya tersungkur. Itu kakak sepupu saya nggak tahu lagi dia duduk di mana, di belakang saya, tersungkur dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan. Mulai saya nyanyikan pujian dalam hati, waktu Tuhan tolong saya. Oh, waktu Tuhan tolong saya, kalau tidak saya sesat. Terus saya nyanyikan. Tiba di pelabuhan, kami nggak ada slop, langsung jalan, ya. Kami cegat itu oplet, ya. Lalu kami naik. Dari situ ke provinsi itu kami naik perjalanan sekitar 1 jam atau 2 jam, ya. Kami naik waktu itu tidak ada uang, dan mereka begitu welcome, begitu menyuruh bahwa silahkan, dan turun. Dan akhirnya kami naik oplet, turun, kami sambung ke terminal, naik bis, turun juga kami nggak bayar. Saya katakan bahwa kami ini kesasar, nggak punya uang. Dan itu semua adalah semua rencana Tuhan. Kami tiba, lalu kami saksikan di gereja gereja besar, salah satu gereja besar, kami saksikan, dan mereka berikan kami makan, minum, ya. Dan beberapa hari kemudian ada satu tim yang namanya tim Solidaritas, ada gabungan dari Maluku Utara dan Maluku Ambon, ya. Mereka coba diskusi dengan kami, menanyakan ya keadaan di sana. Kami katakan bahwa sudah hancur, kami minta bantuan supaya ada kapal perang atau kapal yang paling besar bisa mengangkut kami. Dan mereka katakan, nanti kita ketemu gubernur, ya. Gubernur dulu, baru nanti kalau dia udah kasih jadwal, baru kita bisa ketemu. Dan waktu itu mereka katakan 3 hari kemudian kita akan ketemu gubernur. Waktu itu 3 hari kemudian kami dipanggil tim itu, lalu kami bincang-bincang, dan dia tanya, dia begitu terharu.
bahwa ingin menyelamatkan masyarakat yang ada di sana. Lalu dia udah coba kontak bahwa antara dua, pakai kapal perang atau pelni. Tapi waktu itu dia katakan bahwa kalian berdua standby aja. Saya coba kontak dulu ke pusat. Dia coba kontak ke pusat. Waktu itu presiden itu dia katakan bahwa masalah konflik di sana itu Sulawesi nggak perlu campur tangan. Mereka akan tangani. Jadi jawaban itu gubernur kasih tahu bahwa tidak ada kalian cari jalan keluar aja. Saya bilang, waduh, saya langsung down. Saya bilang, wah, tapi saya nggak putus asa. Saya terus berdoa, Tuhan. Dan beberapa hari kemudian, tim solidaritas ini memberitahu ada salah satu, saya sebut dia itu adalah penolong. Ya, kenapa saya sebut dia adalah benar-benar Tuhan utus, adalah orang yang menolong kami. Ya, ada seorang misionaris, ya, dia undang kami di salah satu gereja, dia butuh kesaksian kami. Waktu kami bersaksi, dia katakan bahwa ini dia yang saya cari-cari kesaksian seperti ini. Lalu dia panggil kami secara pribadi, dia memberi kami makan, lalu dia ceritakan, lalu dia kasih kamera, bahwa kalian berdua ini harus balik dan mengambil dokumentasi di sana itu untuk mencari dana supaya bisa membantu kalian. Dan waktu itu karena gubernur udah nggak ada kabar, lalu saya teringat bahwa dulu bos saya ada seorang pengusaha pembeli lobster di Maluku Utara. Saya teringat dan saya coba lacak nomornya, alamatnya, dan puji Tuhan, saya ketemu dengan bos itu. Lalu saya ketemu, lalu saya bincang-bincang masalah kampung kami. Saya ceritakan semuanya, lalu bos itu menangis. Lalu dibilang, apa sekarang ini, bagaimana cara saya? Tetapi waktu dia renungkan sedetik, lalu dia katakan, Majus, kalau begitu apa yang saya bantu? Dia katakan bahwa, oke, tidak ada jalan keluar. Saya siapkan kapal saya ada 25 ton. Biasa dia beli udang lobster itu, dia jangan nampung di situ. Udah, saya pakai kapal ini aja. Seberapa aja nanti kita angkut anak muda, kita culik. Maksudnya dia bawa anak muda, selamatkan dari hidup yang begitu ketakutan. Ya, lalu dia tanya, apa-apa yang saya siapkan? Saya nggak tahu, dia udah beli BBM, ya. Dan juga saya bilang kalau di sana kita jangan bawa aparat yang Nasrani. Kita harus bawa aparat yang namanya aparat Muslim. Kalau Nasrani bisa bentrok karena di sana ada aparat Muslim dan mereka memihak. Dan dia katakan dia bayar aparat dari marinir yaitu Muslim untuk mengawal kami. Dan tujuan kami ke sana itu, kalau ditanya ini bos ini adalah menyamar membeli lobster dan menagih utang. Dan betul waktu kami tiba di sana adalah subuh, ya. Dan ada berapa anak muda yang kami bawa dari sini untuk ketemu orang tua karena sebelum kerusuhan mereka lari. Lalu mereka turun. Lalu habis itu kami dipanggil semua aparat yang ada di pos itu, ditanya semua, lalu dicek karena aparat kami bawa dari Sulawesi itu adalah Muslim, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bos saya itu adalah orang Nasrani. Saya takut mereka buat apa-apa yang jadi, ya karena ada aparat dari Muslim, jadi mereka nggak bisa buat apa-apa. Lalu kami di situ ada sekitar 1 minggu, ya bos itu udah jalan dulu, ya sama aparat ini nagih utang. Lalu saya udah koordinasi dengan istri, dengan papa saya, dan anak muda. Saya kumpul ada sekitar 20 lebih, hampir 30. Saya bilang, kalian siap, kita akan berangkat ke Sulawesi. Supaya kalian bisa selamat. Mereka begitu antusias bahwa puji Tuhan. Karena waktu setiap hari Minggu, itu kami lari ke hutan.
Kami berdoa di hutan, kami nyanyikan Yesus kawang yang sejati. Saya katakan kalau hari ini kalian bernyanyi bahwa Yesus kawang yang sejati, iman kalian itu, kalau kita udah selamat, jangan kalian kembali kepada hal-hal yang lain. Lebih baik iman kita ini sampai mati. Saya memberikan respon buat mereka. Mereka katakan oke. Jadi saya katakan bahwa ini kita bernasar. Ya, dan akhirnya tinggal beberapa hari lagi kami akan berangkat dan tidak diizinkan oleh kepala desa dan aparat. Kalau kami berangkat, ya udah tahu bahwa kami akan dibunuh, keluarganya akan dibunuh. Jadi mau tidak mau saya harus berhikmat. Ya, beberapa hari tibanya saat kami akan berangkatnya malam. Ini anak muda ini saya udah suruh jalan ke Tanjung supaya kami samparin mereka. Dan anak saya yang umur 5 bulan dan istri mama saya itu udah bawa pakai perahu, dia dayung. Dan saya itu belum jalan karena saya harus cerdik. Saya masih ada di situ supaya mereka kelihatan saya nggak jalan. Jadi kakak saya itu udah nggak ikut karena dia diberikan mandat oleh saya katakan tadi adalah misionaris itu, dia memberikan dokumentasi, dia mengambil foto dan sebagainya akan mengirim. Dan dia katakan saya tidak ikut lagi. Oke, nggak masalah. Jadi waktu itu kapal jalan jam 1 malam, itu saya sembunyi di Palka lagi. Anak muda itu udah nunggu di Tanjung itu, dan istri dan anak saya itu mama udah hantar. Ya, tapi waktu itu tiba di sana saya berdoa, apakah mama saya ini nanti selamat? Soalnya diteror kalau istri anak saya, karena tiap hari dicatat, kalau kita sholat itu dihitung semua, kalau ada yang kurang, waduh. Lalu saya berdoa semoga keluarga yang kami udah berangkat itu mereka tidak bunuh. Lalu kami mampir salah satu desa dan bos saya menagih hutan di situ. Lalu mereka naik, mereka tanya ini kapal dari mana? Ya, karena aparat yang marinir itu dia beritahu bahwa ini dari Sulawesi Utara. Wah, mereka pikirkan Sulawesi Utara berarti mayoritas adalah Nasrani. Dan saya lihat mereka waktu naik itu berbondong-bondong, mereka turun. Ternyata mereka udah mulai ngomong kasar. Mereka ambil peda katanya mau bunuh kita semua. Dan saya paham. Saya sedikit mengerti. Akhirnya saya kasih tahu, bos kita harus lari. Saya ambil peda, saya potong talinya yang diikat di dermaga itu. Langsung saya bilang, bos, gasnya kencang. Waktu itu yang bawa kapal itu adalah seorang Gorontalo, ya, kaptennya itu. Dia naik gas, saya bilang kasih habis volumenya. Kalau enggak kita dikejar mati. Ya, istri saya dengan anak saya itu udah kepanasan di bawah Palka, sama anak muda yang berapa orang di bawah, hanya beberapa orang aja yang di atas. Setelah di tengah laut baru saya kasih tahu, bos, untung beruntung kita selamat. Ya, untung beruntung kita selamat. Dan besok paginya itu ombak begitu hebat. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan selamatkan kami. Kami tiba jam 10 pagi. Saya teringat terus saya nyanyikan pujian itu, bahwa Tuhan tolong saya. Dan kami tiba, puji Tuhan, dengan selamat. Dan bos kumpul anak-anak muda tadi itu yang bawa, dia berikan pekerjaan. Ya, dia memberikan makanan buat mereka. Bos ini begitu hebat, padahal dengan kita itu belum lama kenal. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, sehingga kami bisa dilindungi. Waktu saya tiba di Sulawesi Utara, saya karena memang bekerja sebagai driver, saya tiba di Sulawesi bekerja sebagai driver, saya dikatakan bahwa kamu udah waktu itu sempat ada mereka mendengar kesaksian saya. Mereka berkata bahwa wah, kamu ini udah mualaf ya, udah dimuslimkan. Saya katakan iya, tapi hati kami enggak ini.
Tapi karena itu keadaan terpaksa, mereka katakan bahwa wah kamu ini udah antikris. Ya, kamu ini udah murtad. Saya langsung down, saya bilang saya nggak murtad. Yang serang ini juga adalah seorang penatua, bahkan majelis. Saya bilang, waduh, kenapa saya harus mengalami begini? Tapi saya berdoa, Tuhan ampuni. Dan akhirnya saya dipanggil yang seorang misionaris itu, dia katakan bahwa kamu tidak perlu takut. Dan dia terus membalut saya, dia membimbing saya. Dia katakan kalau memang betul-betul tidak ada jalan keluar, percayalah bahwa pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Dia bilang, maju satu kali saat kalau keluarga di sana semua akan ke sini, saya udah siapkan lahan. Saya bilang, puji Tuhan, ini adalah salah satu rencana Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Nah, mungkin ini saja yang saya dapat saksikan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Doa kami biar kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Baik, terima kasih buat dukungan saudara. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami. Bagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Dan biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Doa kami, Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, shalom, puji Tuhan.